Hai, kembali lagi di pembelajaran fisika. Dan saat ini kita masih membahas tentang materi yang sama, yaitu tentang rangkaian arus arah. Nah, yang berbeda yaitu submaterinya. Nah, submateri apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Oke, submateri kita di hari ini adalah rangkaian hambatan seri dan paralel. Wadidaw, apa itu rangkaian hambatan seri dan paralel? Nah, kalian akan belajar di materi hari ini. Oke, baik. Sebelum kita belajar tentang materi hambatan seri dan paralel, kalian perlu tahu dulu nih. Hukum Ohm dapat diterapkan pada suatu rangkaian listrik tertutup. Ingat ya, ada kata rangkaian listrik tertutup. Tentu rangkaian listrik tertutup dan terbuka kalian sudah paham, itu sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa silakan dicek lagi bahan ajar yang sudah diberikan. Nah, pada rangkaian listrik tertutup ini dikatakan sederhana. Kalau dia punya satu sumber tegangan, kemudian ada hambatan dan ada penghantarnya. Untuk membuat kalian lebih paham tentang rangkaian listrik sederhana ini, sesuai dengan si hukum Ohm, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, gambar ini menjelaskan dari rangkaian listrik tertutup yang dikatakan sederhana tadi. Kenapa sederhana? Kita lihat di sini dia punya satu sumber tegangan yang diberikan simbol E. Nah, sumber tegangan ini juga bisa disimbolkan dengan V. Kemudian punya satu resistor atau hambatan. Nah, dari sumber tegangan ini akan mengalirkan arus listrik menuju ke hambatan. Jadi simpelnya dikatakan rangkaian sederhana karena dia punya satu sumber tegangan dan satu hambatan. Dari gambar ini kita bisa dapatkan persamaannya. E sama dengan I dikali R. Ingat, E ini bisa kita juga gunakan simbol V. Sehingga kita bisa juga ubah persamaannya menjadi V sama dengan I dikali R. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana sampai di sini? Apakah penjelasannya sudah kalian pahami? Nah, kalau kalian melihat persamaan yang tadi, E sama dengan I dikali R atau V sama dengan I dikali R, maka kalian akan ingat persamaan pada hukum Ohm. Oke, yang sudah lupa bisa dibaca lagi bahan ajar tentang hukum Ohm. Kita lanjut. Nah, yang perlu kalian tahu juga, pada rangkaian sederhana tadi itu bisa dikembangkan. Nah, dikembangkannya dengan menambahkan beberapa sumber tegangan dan beberapa hambatan. Nah, rangkaian dari beberapa hambatan dan sumber tegangan ini bisa kita bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, seri. Yang kedua, paralel. Dan yang ketiga adalah campuran. Sehingga nanti akan muncul rangkaian hambatan seri, rangkaian hambatan paralel, dan rangkaian hambatan campuran. Tapi yang akan kita bahas yaitu rangkaian hambatan seri dan paralel. Setelah kalian melihat persamaan yang tadi, E sama dengan I dikali R atau V sama dengan I dikali R, maka pasti kalian akan teringat persamaan pada hukum Ohm. Kalau kalian lupa, silakan dibaca lagi bahan ajar tentang hukum Ohm. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rangkaian hambatan seri. Apa itu rangkaian hambatan seri? Kalian bisa lihat bahwa rangkaian hambatan seri yaitu rangkaian yang disusun secara berurutan atau segaris. Artinya di sini bahwa hambatan itu disusun secara berurutan. Jadi lebih dari satu hambatan. Kalau dari rangkaian sederhana tadi hanya memiliki satu hambatan,
maka pada rangkaian hambatan seri ini memiliki lebih dari satu hambatan. Bisa 2 hambatan, 3 hambatan, 4 hambatan, atau lebih. Yang perlu kalian perhatikan adalah cara menyusunnya, yaitu secara berurutan atau segaris. Hal penting juga yang harus kalian perhatikan yaitu pada rangkaian hambatan seri, dia harus dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Nah, dari sumber tegangan ini akan menghasilkan besar kuat arus yang sama pada setiap titik atau pada setiap hambatan. Jadi, semua hambatan yang ada pada rangkaian tersebut akan dialiri arus listrik yang besarnya sama. Jika salah satu hambatan putus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga putus atau tidak mengalir. Agar kalian lebih paham, kalian bisa memperhatikan syarat berikut ini. Nah, pada rangkaian hambatan seri, dia memiliki hubungan antara I dan V. Yang pertama, kuat arus sama pada setiap hambatan, seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua, tegangan berbeda pada setiap hambatan. Jadi, pada rangkaian hambatan seri, nilai I-nya sama, sedangkan nilai V-nya berbeda pada setiap hambatan. Oke, sampai di sini, apa kalian bisa paham? Lebih jelasnya lagi, tentang rangkaian hambatan seri, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada sebuah rangkaian. Kira-kira ini adalah animasi dari gambar rangkaian listrik yang sebenarnya. Jika kita perhatikan pada rangkaian listrik ini memiliki sumber tegangan, satu sumber tegangan yaitu satu baterai, kemudian memiliki 3 hambatan atau 3 resistor. Masing-masing resistor ini memiliki nilainya yang berbeda. Kemudian dari sumber tegangan ini akan mengalirkan arus listrik yang besarnya sama ke masing-masing resistor. Jadi resistor yang pertama akan menerima besar arus listrik yang sama dengan resistor kedua dan resistor yang ketiga. Kita misalkan seperti ini. Misalnya, kuat arus yang mengalir yaitu sebesar 2 ampere. Maka, pada resistor 1 akan menerima kuat arus sebesar 2 ampere dan resistor yang kedua akan menerima kuat arus sebesar 2 ampere dan resistor yang ketiga juga akan menerima kuat arus sebesar 2 ampere. Nah, untuk nilai tegangannya, masing-masing resistor bisa berbeda tergantung dari nilai hambatan dari masing-masing resistor. Oke, Mem rasa penjelasan ini mudah untuk kalian pahami, dan selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Baik, setelah kalian memperhatikan dua gambar ini, kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini kalau kita melihat ada sebuah sumber tegangan diberikan simbol V. Kemudian ada 2 resistor atau 2 hambatan, R1 dan R2, dan mengalir arus listrik ke masing-masing hambatan. Kalau kita perhatikan, ketika kita akan menyelesaikan rangkaian ini sehingga akan mendapatkan rangkaian hambatan seri, maka kita nanti akan menjumlahkan R1 dan R2 sehingga pada gambar yang berikutnya R1 dan R2 itu sudah menjadi satu rangkaian hambatan seri yang disebut RS, bukan lagi R1 dan R2, tetapi RS yang merupakan rangkaian hambatan seri. Untuk persamaannya akan dijelaskan sebentar. Baik, selanjutnya adalah persamaan pada rangkaian hambatan seri.
Kita perhatikan di sini persamaan yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Datangnya persamaan ini dari penjelasan yang tadi bahwa kuat arus yang mengalir sama pada setiap hambatan. Kemudian E sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. E di sini adalah sumber tegangan atau besarnya tegangan. Nilai V akan berbeda pada setiap hambatan. Itulah kenapa V1 ditambah V2 ditambah V3. Berikutnya, persamaan untuk rangkaian hambatan seri diberikan simbol RS, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Artinya nilai resistor pertama ditambah resistor kedua ditambah resistor ketiga. Kalau seperti contoh gambar yang tadi, resistornya hanya 2, maka kita dapat menyelesaikannya untuk mendapatkan berapa nilai RS atau rangkaian hambatan seri dengan cara menjumlahkan R1 dan R2. Sehingga pada gambar tadi muncul RS, bukan lagi R1 dan R2. Karena sudah dijumlahkan antara R1 dan R2. Kalau hambatannya lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka persamaan ini bisa kalian tambahkan sesuai dengan jumlah resistor yang terdapat pada soal. Untuk keterangannya, RS itu adalah rangkaian atau hambatan pengganti seri dengan satuan ohm. Oke, sesudah kita belajar tentang persamaan pada rangkaian seri dan rumusnya itu sangat simpel sekali, kita akan belajar kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Jadi kalau kalian orangnya tipe hemat, kalian bisa menggunakan rangkaian seri karena dia hanya membutuhkan kabel lebih sedikit. Nah, kelebihan yang kedua yaitu biaya pemasangannya lebih murah. Karena dia nggak ribet-ribet, hanya dalam bentuk garis, segaris, atau berurutan untuk pemasangannya. Selanjutnya, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, ingat ya, beban tetap dilalui besar arus yang sama, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selain ada kelebihan, pasti ada juga kekurangannya. Begitu juga pada rangkaian seri ini. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, apabila salah satu beban putus atau hambatan ini putus atau padam, maka hambatan yang lain juga akan ikut padam alias tidak bisa menyala. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana kalau rangkaian seri ini digunakan pada instalasi listrik di rumah kalian. Jika salah satu hambatan putus, maka semua hambatan yang ada di rumah kalian yang terpasang pada instalasi listrik kalian juga akan ikut terputus, sehingga kalian tidak bisa menyalakan barang-barang elektronik. Kekurangan yang kedua yaitu lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung besar hambatannya. Oke, jadi kalau hambatan yang kalian gunakan itu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, maka nyala lampunya tidak akan sama. Ada yang redup, kemudian ada yang terang sekali. Nah, ini diakibatkan oleh tegangan yang berbeda karena dipengaruhi oleh besar hambatan. Oke, setelah berbicara panjang lebar tentang konsep dari rangkaian seri, kita sudah lihat rangkaian seri itu seperti apa, kemudian persamaan rangkaian seri itu apa saja, dan kelebihan kekurangan dari rangkaian seri, maka saat ini kita akan masuk pada contoh soal. Oke, silakan diperhatikan contoh soal berikut ini.
Ada 3 buah hambatan yang masing-masing nilainya 6 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm yang disusun seri. Tentukan hambatan penggantinya. Nah, ini sangat mudah. Yang pertama, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuat diketahui. Apa saja yang diketahui dari soal? Oke, di sini kita bisa melihat ada R1 atau hambatan yang pertama nilainya sebesar 6 ohm. Hambatan yang kedua atau R2 yaitu nilainya 4 ohm. Dan hambatan yang ketiga atau R3 yang besarnya 3 ohm. Apa yang ditanya? Yang ditanyakan dari soal adalah rangkaian hambatan seri atau rangkaian hambatan pengganti seri. Atau lebih gampang disebut RS. Tenang, cara penyelesaiannya ini sangat mudah. Sesuai dengan persamaannya, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, karena ada 3 hambatan, jadi cukup sampai di R3. Kemudian, kalian masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan. RS sama dengan R1 nilainya 6, ditambah R2 nilainya 4, dan ditambah dengan R3 nilainya 3. Sehingga 6 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 13 ohm. Jadi, hambatan pengganti seri adalah sebesar 13 ohm. Bagaimana? Mudah bukan menyelesaikan soal ini? Next, contoh soal berikutnya. Wah, dari gambar di bawah ini diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 besarnya 3 ohm, dan R3 besarnya 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, gambarnya ditampilkan dulu, silakan kalian perhatikan. Ingat ya, ciri khas dari rangkaian seri atau rangkaian hambatan seri ini, hambatannya itu disusun berurutan atau segaris. Kalian perhatikan, hambatannya itu seperti garis kalau kita tarik sebuah garis lurus, disusunnya berurutan, kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, di sini, dari soal ini, sumber tegangannya disebutkan berapa nilainya. Kalau pada contoh soal yang pertama, tidak disebutkan berapa nilai dari tegangan tersebut. Pasti ada yang berpikir, wah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Tenang, cara mengerjakannya ini sangat mudah. Langkah yang pertama, kita akan membuat diketahui. Itu wajib dan sebuah keharusan kalian untuk membuat diketahui ketika menyelesaikan soal fisika. Yang diketahui dari soal, R1-nya sebesar 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 5 ohm. Kemudian ada juga nilai tegangannya. Di sini nilai tegangannya kita tulis V total. V totalnya sama dengan 24 volt. Jadi keseluruhan tegangan yang ada pada rangkaian tersebut adalah 24 volt. Itulah kenapa muncul kata total, artinya keseluruhan. Oke, setelah diketahui, yang ditanya dari soal apa? Nah, yang ditanyakan adalah besar kuat arusnya atau I. Langkah mengerjakannya sangat mudah. Ada yang tahu? Yang pertama harus kita lakukan apa? Ya, yang pertama kita harus mencari besar hambatan total dalam rangkaian tersebut. Nah, karena rangkaian ini disusun secara seri, maka kita menggunakan persamaan RS atau R total. Di sini kita pakai saja R total, tapi bisa juga kalian tulis RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Masukkan nilainya, R1 2, R2 3 ohm, dan R3 itu 5 ohm. 2 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya didapatlah 10 ohm. Jadi nilai R total atau RS-nya adalah sebesar 10 ohm.
Bagaimana? Sampai di sini? Mudah bukan? Tunggu dulu. Ini belum selesai. Kita masih harus mencari berapa nilai I-nya. Oke, ayo kita lanjut untuk mencari I. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai I, gunakan hukum Ohm untuk mencari besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, ingat lagi persamaan untuk hukum Ohm. Tadi sebelum kita masuk dalam materi rangkaian hambatan seri, sudah diingatkan tentang persamaan pada hukum Ohm. Kira-kira kalian tahu apa persamaan untuk hukum Ohm? Ya, benar sekali. Persamaannya yaitu V sama dengan I dikali R. Atau pada persamaan yang kita bahas tadi, E sama dengan I dikali R. Jadi kita bisa pakai simbol V atau kita bisa pakai simbol E. Nah, masukkan persamaan yang tadi dengan nilai-nilai yang sudah diketahui. Karena yang ditanya pada soal adalah I, persamaan tersebut kita ubah posisinya sehingga dia akan menjadi I sama dengan V per R. Di sini ditambahkan kata total karena berbicara tentang keseluruhan dari rangkaian. V total nilainya 24, R total atau R serinya tadi didapat hasilnya adalah 10. Sehingga 24 dibagi 10 dapatlah hasil 2,4. Nah, besar arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 2,4 ampere. Sangat mudah kan untuk mengerjakan soal ini? Jadi, yang perlu kalian ingat, kalian harus mengingat persamaan-persamaan yang telah dipelajari sebelumnya. Persamaan untuk kuat arus, persamaan untuk hukum Ohm, dan persamaan pada hambatan penghantar. Ketika kalian memahami persamaan-persamaan tersebut, maka kalian akan dengan mudah menyelesaikan soal-soal pada materi ini. Setelah kalian memahami penjelasan tadi, dan contoh-contoh soalnya juga sudah dijelaskan, silakan kalian mengerjakan asah kemampuan yang ada pada bahan ajar. Untuk keterangannya, silakan dibaca pada bahan ajar. Setiap soal, buatlah dengan gambar rangkaiannya, jadi lengkapi dengan gambar rangkaian seri seperti apa. Kemudian tugas ini dikumpul paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Oke, demikianlah pembelajaran di saat ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan terima kasih.